kemenangan demi kemenangan. Dan lewat Paskah adalah merupakan wujud dan pusat seluruh kemenangan kami di tengah-tengah dunia ini. Bahwa tanpa kami berjerih banyak, tanpa kami harus berjuang, Engkau Tuhan Yesus yang telah menyempurnakan segalanya buat hidup kami. Oleh karenanya pagi ini Tuhan, kami rindu, biarlah roh kemenangan itu Tuhan curahkan bagi kehidupan kami tanpa terkecuali. Biarlah roh sukacita itu Tuhan turunkan bagi kehidupan kami tanpa terkecuali. Sehingga lewat pemberitaan firman-Mu pagi ini, kami semua digerakkan untuk tidak melihat kekurangan dan kelemahan kami, tapi kami melihat perbuatan-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang telah memberikan fondasi kemenangan, keberhasilan, kesuksesan bagi seluruh hidup kami. Hamba-Mu yang terbatas untuk berkata-kata pagi, biarlah urapan-Mu yang baru turun di dalam hidup hamba-Mu, memberi kekuatan, memberi hikmat, sehingga hamba boleh bercakap tentang kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Segala pikiran-pikiran yang tidak fokus, hati yang tidak fokus, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan ambil alih, Roh Kudus ambil alih, dan segala roh-roh yang mengganggu kami, hamba tolak dalam nama Yesus. Tidak boleh ada dalam rumah kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya, amin. Ada sukacita. Haleluya. Mari kita buka Alkitab. Perjanjian Baru, Matius pasal terakhir. Matius pasal terakhir ayat 5 sampai 7. Matius pasal 28 ayat 5 sampai 7. Saudara-saudara melihat, menyimak dan mendengarkannya, saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Allah. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segera pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Hari ini kita semua dan seluruh umat percaya merayakan ibadah Paskah. Ada yang di lapangan, ada yang di pantai, ada yang di sungai, dan ada di gedung gereja. Kesemuanya ritual itu ingin mau menceritakan kepada dunia bahwa peristiwa yang berharga ini adalah benar-benar terjadi di tengah-tengah sejarah dunia ini. Bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi datang ke dalam dunia, ingin mau menanggung segala penderitaan. Dia mau menanggung segala beban hidupmu dan hidupku, agar kita boleh tahu jalan ke surga, agar kita boleh bisa mengatakan ya Aba ya Bapa kepada Allah dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Berbicara tentang Paskah adalah berbicara mulai dari penangkapan sampai kepada kenaikan Yesus Kristus. Itu kita bicara Paskah, jadi satu paket dia, tidak bisa dilepas pisah. Pasal 28 diceritakan kepada kita bahwa setelah hari Sabat lewat
menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi Maria Magdalena ini ketika peristiwa mulai dari penangkapan, penyidangan Yesus, bahkan Yesus digantung di tiang kayu sampai Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, orang-orang dekat Yesus mereka gelisah, berpikir secara logika, kepada siapakah lagi kita akan bergantung hidup kita, karena yang kita anggap selama ini dialah Mesias, hari ini dia telah tiada bersama kita. Tetapi di tengah-tengah mereka berpikir, Maria Magdalena dan Maria yang lain berinisiatif, mereka menengok kuburan Yesus. Saudara, Maria Magdalena ketika itu mereka tidak memikirkan bagaimana mereka harus berefreshing ke pantai atau ke sungai atau di tempat-tempat rekreasi setelah Paskah, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi mereka menanti-nanti tentang penjabaran Sang Juru Selamat itu, tak kala ia masih bersama mereka, dan banyak hal yang menceritakan kepada mereka tentang hal kerajaan sorga, termasuk dirinya. Dia ceritakan bahwa dia akan bangkit, dia akan mendahului mereka. Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka tidak pusing dengan hal-hal yang lain, tapi mereka fokus kepada secara tentang bagaimana cara Allah menyelamatkan hidupmu dan hidupmu. Pagi-pagi itu mereka saling chatting WA, yuk kita ke kuburan Yesus yuk. Dan mereka pergi bersama-sama. Sebelum mereka sampai ke kuburan, kata firman Tuhan, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Terjadi gempa yang dahsyat. Alam menjadi berubah. Ada satu gerakan yang menggerakkan alam ini ketika mereka ini hendak melihat kuburan itu. Ada satu kekuatan besar yang menggerakkan dunia, bumi ini, sehingga bumi ini ketika itu sedang bergejolak. Saya yakin dan percaya Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika itu pasti kaget. Apa gerangan tanda ini? Kok begitu kita kepada Tuhan, nanti kita mau datang lihat kuburan, ada gempa yang hebat. Tapi ketika mereka sedang melihat satu dengan yang lain apa yang sedang terjadi, tiba-tiba malaikat menyambar. Malaikat memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara, perhatikan baik-baik ayat 5. Dikatakan di sana, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus. Kenapa malaikat tidak berbicara penjaga dan perempuan-perempuan itu? Tapi Alkitab berkata hanya perempuan, padahal ada penjaga di situ. Penjaganya sudah lari ketakutan ketika gempa yang dahsyat. Sudah mereka hilang. Makanya Alkitab tidak pernah mencatat kalau ada kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan. Alkitab tidak akan membawa dalam sebuah sejarah. Karena memang kekhawatiran itu adalah bukan kehendak Allah. Malaikat mulai berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu. Saudara, dalam 2 ayat saya akan uraikan. Ada 4 bagian penting dalam perayaan Paskah kita di tahun 2022. Yang pertama, saudara, yang pertama kalimat yang muncul dalam situasi itu adalah jangan takut.
Amin. Jangan takut. Dari keterangan kalimat ini, kenapa kalimat pertama malaikat berkata jangan takut? Ini membuktikan bahwa Allah sangat tahu tentang kemampuan saudara dan saya, kemampuan manusia. Allah itu tahu. Oleh sebab itu yang pertama Tuhan katakan jangan takut. Itu membuktikan ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, maka totalitas kehidupan kita ada dalam genggamannya. Sedikit pun tidak pernah meleset dari pandangan Tuhan. Makanya Tuhan bilang jangan takut kepada malaikatnya. Malaikat menyampaikan jangan takut. Saudara, banyak kita di Paskah ini selalu berbicara tentang historis, sejarah dari perjalanan Paskah, tanpa kita melihat justru ada hal yang jauh lebih penting, jauh lebih berguna, jauh lebih berfaedah di dalam kita memperingati hari Paskah. Jadi dalam Paskah itu ada beberapa komponen-komponen penting yang dimana saudara dan saya harus memahaminya. Saya selalu mengatakan tingkatan manusia itu ada 3. Yang pertama tahu, yang kedua mengerti, yang ketiga memahami. Tahu belum tentu mengerti, mengerti belum tentu memahami. Tapi kalau sudah memahami, pasti mengerti dan pasti tahu. Jadi kalau baru posisi tahu, jangan sudah pengen bilang mengerti dan paham tentang hidup kekristenan kita, tentang hidup kerohanian kita. Jadi kalau kita masih sebatas tahu, jangan kita memproteksi hidup ini bahwa kita udah memahami, kita udah mengerti tentang perjalanan rohani hidup kita di mata Tuhan. Karena ada begitu banyak standar-standar, pentahapan-pentahapan, mekanisme-mekanisme yang harus saudara dan saya lalui di dalam pengembalaan. Amin. Jadi begitu banyak poin-poin yang harus kita belajar di dalam Tuhan. Jadi makna Paskah tahun 2022 bagi gereja Gebina Tuna, yang pertama Tuhan bilang buat saudara dan saya, jangan takut. Amin. Katakan kanan kiri, jangan takut. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Apa yang saudara takutkan? Ekonomi, keuanganmu, sakit penyakitmu, kesedihanmu. Jangan pernah takut. Orang takut tanda tidak mempercayai janji Tuhan tergenap di dalam hidupnya. Jangan katakan amin. Orang yang takut tidak pernah tampil pede di hadapan Tuhan bahwa mereka adalah spesifik di mata Tuhan. Orang yang suka takut adalah dia tidak mempercayai bahwa hidupnya telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Jadi kita belajar. Jadi kalau ada hal-hal yang masih belum kita mengerti tentang kekristenan, tentang ajaran kekristenan, jangan kita mengklaim diri ini kita tahu, supaya kita mengalami kemajuan di dalam hidup ini. Benar begini ya. Amin. Haleluya. Karena begitu banyak Tuhan mau mengajari kita, sehingga di Paskah kita di tahun 2022 Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, jangan pernah takut. Saudara, 1
satu kali saya ke Pontianak. Saya bawa uang pas-pasan, hanya uang taksi saja. Saya memberanikan diri, saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkanku. Dan saya berangkat ke Pontianak. Di luar dugaanku, di luar dugaan nalarku, justru Tuhan terus bekerja mengawasi. Dan apa yang terjadi? Wow, ketika saya di Pontianak, cara dan pertolongan Tuhan itu dahsyat. Jadi kalau kita menyadari diri kita sebagai anak Tuhan, maka sudah pasti kita harus menaruh diri. Jangan pernah takut dalam hidup saudara dan saya. Saya kadang-kala, istri saya juga kadang-kala ngeri melihat. Karena aku bilang jangan pernah takut dan jangan pernah menggantikan posisi Allah dalam hidup kita untuk seolah-olah kita lebih pintar dari Tuhan dalam segala hal. Entah mau mencari nafkah, entah mau mencari uang, entah mau mencari masa depan, entah mau mencari jodoh, entah segala macam. Jangan pernah menggantikan posisi Allah seolah-olah saudara dan saya jauh lebih pintar dari Tuhan. Kenapa? Karena cara kita itu sangat terbatas dan menakutkan. Kenapa? Karena kita melihat dengan logika mata jasmani kita, kemampuan kita itu dia terbatas. Sehingga dari besar ke kecil dia, dari ada ke habis, sehingga kita sering membuat ketakutan. Tapi kalau kita melihat dan mempercayakan hidup kita kepada Sang Pencipta dalam Kristus Yesus, bahwa Dia sanggup bukankan memberkatimu, tapi Dia sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada, saudara tidak akan pernah khawatir. Bahasa Ambonnya bilang from nothing to something. Allah menjadikan yang tidak ada menjadi ada dalam hidup. Amin. Saya selalu mengajari istri saya, kebutuhan hidup kita jangan engkau memandang dari besar gajimu, engkau akan stres karena kebutuhan kita terlalu besar. Nah, saya mengajari, jangan pernah mengambil takaran ukuran kehidupan kita yang besar yang sudah Tuhan sediakan ini dengan gajimu yang terbatas. Kamu akan nanti stres, kamu akan gila sendiri. Tapi anggaplah kau lupakan itu gajimu dan lihat rencana Tuhan yang besar. Kalau Tuhan sudah membawa kita dari Surabaya ke ini, maka Tuhan akan bertindak jauh lebih besar dari apa yang kau miliki. Amin. Mari kita mau belajar. Jadi Paskah ini jangan kita hanya terus belajar sejarahnya. Oh iya, Yesus dulu dia lahir, lalu ditangkap, diadili, dibunuh, dirajam. Bukan itu lagi yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah inti-inti sari tentang pemaknaan Paskah itu. Yang pertama, Tuhan bilang jangan takut. Saya hari-hari ini saya takut apa? Yang saya takutkan, sebentar lagi anak saya akan kuliah, dia tidak akan bersama-sama dengan saya lagi. Itu yang saya takutkan. Cinta pertama saya rindu Tuhan, sebentar lagi anakku kuliah, dia akan jauh dari saya. Gimana ya Tuhan? Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang besar. Jadi mari kita mau belajar, saudaraku, supaya kita tidak pernah takut. Kadang-kala Pak Supri juga kadang-kala jengkel dengan karena memang setiap hari memang memproteksi tentang takaran imannya. Jadi mungkin juga dia jengkel, kalau ini setiap pagi harus. Ya, itu adalah tanggung jawab gembala, bukan ngurusin rumah tangganya. Itu tanggung jawab gembala. Ketika imanmu masih lemah, ketika takaran kepercayaanmu
masih diragukan. Saudara sudah berani berkata, aku percaya, aku percaya. Begitu badai datang, luluh lantah iman dan kepercayaan. Makanya gembala harus memproteksi itu, supaya ketika badai datang bertubi-tubi, kiri, kanan, muka, belakang, no, tetap stabil. Kita mengikuti Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi representasi daripada jangan takut adalah kita tahan muka, kita kebal dengan masalah. Karena kenapa? Tuhanku dan Tuhanmu dengan terang-terangan Dia berkata di tiang mesin telah selesai, dan Dia mengerjakannya dengan sempurna. Saya juga bilang sama hamba Tuhan balik, ketika kau melayani jangan pernah kau memakai takaran pengertianmu. Pakailah takaran iman dari Tuhan yang berikan kepadamu. Mau nggak ada jemaat ke, ada jemaat ke, khotbah berkebu-kebu di situ. Jangan lihat pengertianmu, karena disitulah Tuhan memprosesmu. Ketika sudah jadi, sudah matang, tanpa engkau meminta, Tuhan yang dorong itu jiwa datang kepadamu. Amin. Tapi jika engkau melihat situasi dengan pola matamu ini, aduh jemaatku semakin hari semakin habis, aduh Tuhan. Saya mau beritahu, gereja kita ini unggulnya cuma satu. Ada 2 pagi. Kalau nggak ada 2 pagi, jemaatnya udah habis. Benar? Karena jemaat aku nggak mau ibadah lagi di situ. Oh ya silakan, itu manusia. Tapi ketika kita berdoa di sini, suasana kemenangan itu akan terpancar ke hati jemaat. Benar ya? Amin. Amin. Butini amin. Karena ada doa, ada mesbah subuh yang kita terus bangun di sini, sehingga selalu hangat di sini. Kehangatan itulah terpancar Tuhan mengubah suasana kosmos udara rohani jemaat. Sehingga tadi aduh aku sudah nggak mau. Kuasa Tuhan datang seret. Udah malah. Makanya Tuhan bilang jangan takut. Yang kedua, ayat 5C. Ayat 5C dikatakan di sana, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi setelah kita jangan takut, maka pemaknaan Paskah tahun 2022 yang Tuhan ingin mau besarkan kepada jemaat gereja GBI Natuna tahun ini adalah Tuhan tahu seluruh hidupmu. Amin. Katakan kanan kiri, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Lah kalau Tuhan sudah tahu, lu mau cari apa lagi? Jangan pernah mengajari Tuhan semua aspek, ya. Tetapi mengalirlah di dalam sayapnya Tuhan, mengalirlah dalam tuntunan Tuhan. Saudara akan tercengang-cengang melihat mujizat dan berkatnya Allah mengalir dalam hidupmu. Yang bisa menjawabnya hanyalah tetesan air mata. Karena tanpa engkau duga, tanpa ada kekuatan kemampuan menjamah itu, justru Tuhan dorongkan itu buat hidup dan hidupmu. Jadi sebagai orang percaya ini yang penting. Ini yang penting yang harus kita jaga. Jadi iman percaya kita ini harus kita koreksi.
Paskah ini supaya hidup kita berdampak, berdaya saing, dan terukur di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Jadi Paskah sudah tidak lagi kita bicara sejarah, tapi kita harus mencari intisari di dalam Paskah tentang kemenangan-kemenangan itu yang berdampak buat imanmu dan imanku apa, supaya itu terjabarkan dengan baik kepada suami kita, kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada tetangga kiri kanan. Jadi yang kedua yang Tuhan ingin mau sampaikan adalah Tuhan tahu. Lah kalau Tuhan sudah tahu, kita mau usaha apa lagi gitu? Cukupkan apa yang ada padamu, karena selebihnya Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah, sesuatu yang besar dalam hidupmu, dan jangan mengotorinya dengan kemampuan yang terbatas. Saya mau kasih tahu, saudara, ya. Jadi mari kita mau belajar sungguh-sungguh lewat perayaan Paskah kita. Bukan karena jumlah kita yang banyak, tetapi kita yang sedikit ini, mari kita mau belajar. Mari kita bersaksi, mari kita saling mengisi satu dengan yang lain, supaya kita terbangun di dalam satu kesatuan tubuh Kristus untuk membangun pelayanan ini. Saudara, kita beribadah itu dia tidak bersifat input dan satu lagi apa? Ada dua, ada X, ada Y. Kita beribadah itu bukan berarti seberapa banyak sang pengkhotbah itu menyajikan sebuah khotbah yang baik. Kita beribadah itu bukan seberapa indahnya sang pimpin pujian itu memberikan kontribusi puji-pujian kepada kita. Bukan begitu kita beribadah. Kita beribadah itu kita datang dari rumah sudah membuat persiapan, dan kita duduk dalam rumah Tuhan. Yang kita lakukan apa? Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah ibadah kita. Jadi bukan menuntut sesuatu yang harus kita dilayani. Tidak. Ibadah itu kita datang dan memberikan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Orientasi kita hanya kepada Tuhan. Gembala, pimpin pujian itu adalah sarana untuk menggerakkan kita fokus kepada Tuhan. Jadi kita harus rubah. Jadi kita mau ibadah, lihat jadwal. Yang mau minggu ini siapa? Oh, pakai gembala, nggak mau ibadah. Selalu suka-suka semprot kalau pakai gembala yang khotbah. Bukan begitu. Kalau memang ada yang begitu, saudara tidak akan pernah bertumbuh. Kenapa? Karena saudara melihat manusianya. Jadi beribadah itu kita memberi, bukan kita diberi. Kita memberi peranan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memproteksi apa yang menjadi keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kenapa? Hari ini kan kita sudah tahu Tuhan sudah menebus kita. Artinya ketika kita memahami bahwa Tuhan telah menebus kita, maka sudah tidak ada lagi standar SOP atau standar alasan kita untuk bisa beralasan kepada Allah, Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah apa? Kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mengerjakan apa menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan engkau menghalang-halangi bagianku.
atau mengambil alih bagianku untuk berkarya dalam hidupmu. Tapi lakukanlah bagianmu, maka bagianku juga akan kulakukan. Nah itu. Jadi mari kita rubah paradigma kita hari ini lewat perayaan Paskah, bahwa kita beribadah datang bukan kita dilayani, bukan kita diberi kontribusi untuk sesuatu, tetapi bagaimana mempersiapkan hidup dan hati kita untuk kita mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh hidupku yang kupersembahkan kepadamu, itu yang benar. Terima kasih. Maka kita akan mengalami pertumbuhan. Amin. Itu yang benar di hadapan Tuhan. Jadi mulai hari ini lewat Paskah kita sudah mulai harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berstandar rohani, itu dibuang. Tapi kita mau datang di rumah Tuhan dengan satu tujuan, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan engkau terganggu dengan situasi-situasi yang ada. Karena kalau engkau terganggu berarti engkau belum fokus kepada Tuhan. Amin. Berarti engkau belum fokus. Jadi hal yang kedua, Tuhan tahu. Jadi gak usah neko-neko. Apa yang Tuhan sudah beri, cukupkan itu padamu. Selebihnya apa? Mengucap syukur. Saya bilang sama istri saya, dia kan ngelesin. Aku bilang kalau ngelesin tidak memuliakan Tuhan, tutup. Karena percuma, nanti kau ngelesin itu kau dapat uang, kebutuhanmu nanti bertambah. Kamu akan bingung sendiri nanti. Betul? Kamu akan bingung sendiri, stres sendiri. Kenapa? Karena saat kebutuhanmu nanti tambah, lalu bermasalah lesmu, kau tutupi dari mana? Makanya saya selalu bilang, kita GBI Natuna kalau kita beli mobil kecil, nggak ada masalah. Tapi bukan itu orientasi kita. Jemaatnya masih berteriak kepada Tuhan, lalu gimana mau pegang gagah-gagah? No. Ya. Makanya gimana kalian gemuk kan? Karena nggak mikir apa-apa. Bersyukur. Jadi saya selalu bilang sama istri saya, kalau les tidak memuliakan Tuhan, tutup ya. Jangan membuatmu dirimu stres nanti. Kenapa? Karena semakin kita mengandalkan pikiran kita, beban itu semakin tidak terkendali. Kita akan stres memikirkan tentang sesuai pikiran kita. Aduh Tuhan, dari mana? Lama-lama ibadah tidak lagi menjadi sebuah pendokteran rohani untuk bisa menyenangkan Tuhan. Kenapa? Roh kita mulai lemah. Kenapa? Ditindih dengan beban-beban. Tapi coba saudara belajar mencukupkan, selebihnya saudara bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Apa yang Kau beri, aku percaya semua pasti cukup. Semua pasti cukup Tuhan. Sekali bicara jasmani aku melihat semua saya pakai kekurangan, tapi aku belajar dengan mata kacamata rohani. Cukup Tuhan. Saudara akan berjalan ringan sekali. Ya, saudara akan berjalan ringan sekali. Jadi hal yang kedua yang Tuhan mau dalam perayaan Paskah, Tuhan tahu. Yang ketiga yang perayaan Paskah kita ini adalah ayat 7 dikatakan di sana, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Nah, ayat ke-7 ini memang dia bersifat misi. Jadi dia berkata kepada Tuhan,
ketika engkau tahu bahwa Tuhan sudah bilang jangan takut, Tuhan sudah bilang aku tahu hidupmu, maka poin yang ketiga Tuhan mau saudara dan saya adalah katakan, beritahukan ke orang lain bahwa aku punya Allah, aku punya Tuhan yang luar biasa. Jadi bersaksi, beritahu kepada dunia, beritahu kepada lingkungan kerjamu, beritahu kepada orang-orang dekatmu, beritahu kepada sahabat-sahabatmu bahwa di tengah-tengah kesukaran dan kesulitanmu, Tuhanlah yang memampukan. Amin. Di tengah-tengah kesedihanku, Tuhanlah yang menghibur aku. Inilah yang saudara katakan kepada teman-teman. Amin. Itu yang saudara katakan. Jadi pasca tahun ini ada 4 poin yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya. Bahwa setelah kita mengerti, setelah kita memahami bahwa pasca adalah satu bentuk kemenangan yang tak tertandingi. Ini yang harus kita ceritakan kepada dunia. Ini yang harus kita ceritakan kepada lingkungan pekerjaan kita di mana kita berada, supaya mereka tahu. Dan yang terakhir, lewat Paskah ini, Yesus berkata bahwa jangan terisi kematiannya, karena Ia telah bangkit, Ia yang telah naik ke surga. Ayat 7a. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, 4 hal ini saya kira pasti memampukan kita untuk memahami, menyadari diri kita bahwa betapa pentingnya peranan Kristus lewat pengorbanannya, lewat kesetiaannya, lewat Dia mengambil alih seluruh komponen kejahatan kita, dan Dia menang dalam hidupnya, sehingga Dialah yang dikatakan seorang penjahat. Sehingga hari ini sudah tidak ada lagi alasan bagi kita untuk beralasan, Tuhan, aku mau absen dulu minggu ini, saya mau beribadah Tuhan. Mari coba kita mau belajar. Coba saudara sungguh-sungguh akan beda nanti saudara rasakan. Karena kami sebagai gembala, kami sudah ngalamin semua, saudara. Tahun 2005 saya ngajar di Torsina, gaji saya cuma 180.000. Saya jadi wakil kepala sekolah SMA PGRI, gaji saya cuma 200.000. Yang masuk sekolah di situ, anak-anak saya di situ berapa orang? Mimi, Marta, Nonoi, ada 4 orang. Saya bilang sama pihak sekolah, gaji saya nggak usah dikasih, bayarkan SPP anak-anak saya semua. Gak pernah takut, dan kami tidak pernah kesusahan. Dulu masih di gereja lama, di belakang itu kan ruko-ruko cuma 4 meter, 4 meter kurang lebih 4 meter sama 3 meter. Itu sayur kangkung kami petik pagi, sore ada lagi. Kami petik pagi, sore ada lagi, ujungnya saudara. Ajaib kan? Dan selama kami di situ, kangkung itulah yang menghidupi kami. Dan kerang ya, apa? Yang di sawah-sawah itu apa? Keong. Itu di belakangnya sekolahnya Pak Supri itu. Sekarang udah dibangun, sungainya udah dibangun gedung besar. Dulu itu sungai besar di situ. Nah, setiap sore anak-anak kami dari SMA PGRI itu setiap sore selesai pulang sekolah, sore sudah beredar di sana cari keong untuk kami punya lauk. Kami hidup. Ya, beras kami di belakang hari ini habis. Saya sudah mulai mengeluh. Nggak sampai 1 jam, sudah ada lagi di belakang. Wow, ada yang kirim dari Api, ada yang kirim dari Pacinta. Mari kita mau belajar, karena kita ini anak Tuhan. Pergunakanlah karya Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan kemampuanmu untuk menafsirkan keterbatasan hidupmu. Saudara akan stres. Jadi saya ajarin anak-anak kami semua jadi.
Tiba-tiba pemilik ruko itu dari Jakarta datang langsung ke gereja. Kami kontrak 1 tahun itu 3 juta lebih ketika itu. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya setiap bulan saya bantu 500 ya. Loh, kan saya kontrak rumah Bapak. Udah gak apa-apa, usah itu. Yang itu nanti bayarkan ke Bu Vicky jangan. Saya punya kewajiban setiap bulan saya kasih 500. Wow. Ketika kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengadakan masa depan buat kita, maka Tuhan akan mengirim orang-orang di luar kemampuan kita untuk kita deteksi. Ini yang Tuhan mau. Ya, ini yang Tuhan mau. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus bangkit dari surga. Itu kekuatan kita. Itu kemenangan kita. Jadi biarlah di perayaan Paskah ini ada 4 hal. Yang pertama, jangan takut. Mulai pagi ini dan seterusnya, jemaat GBI Natuna, sekalipun dalam kekurangan, jangan pernah belajar takut. Yang kedua, Tuhan tahu kekurangan dan kebutuhan. Serahkan hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, bersaksi, katakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidupmu, supaya dunia tahu Tuhan Yesus berkuasa. Dan yang terakhir, Yesus bangkit dari kematian dan Dia naik ke surga. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, Yesus. Salibnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hamba-Mu boleh selesai berkata-kata demi Allah. Firman-Mu, Roh-Mu akan terus berbicara kepada seluruh jemaat, sehingga pemaknaan Paskah tahun 2022 ada 4 hal yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Yang pertama, kami tidak perlu merasa takut. Yang kedua, Tuhan tahu kehidupan kami. Yang ketiga, kami harus bersaksi kepada orang lain tentang berkat dan pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus mati dan bangkit bahkan naik ke surga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada-Mu. Roti dan anggur telah tersedia di hadapan kami. Urapi, berkati Tuhan, sehingga roti dan air, roti dan anggur ini akan membuat kami semakin percaya kepada-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, dan semua kami diberkati dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan perjamuan kudus dalam tangan kuasa. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin. Salibnya, salibnya.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita makan roti ini dengan iman kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian angkat cawanmu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Yesus yang tertumpah untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita minum anggur ini dengan iman kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curah darahmu. Menari bagimu, situasi kesedihan, saudara bimbang dan khawatir karena tekanan ekonomi dan situasi, beriman kepada Tuhan, maka pagi hari Tuhan akan memberikan peneguhan iman dan kekuatan iman, sehingga kau tidak akan khawatir dan tidak akan sedih lagi. Bapa di surga, hamba berdoa dengan sungguh-sungguh dari ruangan ini. Hamba berdoa khususnya jika ada jemaat yang datang dengan membawa sakit penyakit, jenis penyakit apapun yang mereka derita, hamba berdoa Tuhan yang lebih tahu. Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Oleh sebab itu hamba berdoa, ulurkan tangan yang penuh kuasa, jamah, angkat penyakit mereka dan sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh. Sehingga lewat kesembuhan ini, mereka boleh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demikian juga hamba berdoa, jika ada yang sedih, ada yang khawatir, ada yang bimbang karena tekanan situasi ekonomi, keuangan, Tuhan, biar saat ini Tuhan curahkan urapan-Mu yang baru, beri kekuatan yang baru, iman yang kuat, sehingga mereka boleh beriman kepada-Mu. Dan mulai detik ini mereka dikuatkan, mereka dihibur oleh Tuhan. Roh Kudus hibur mereka dalam nama Yesus. Hamba percaya Roh Tuhan sedang bekerja di ruangan ini, menjamah, memberkati setiap hati yang terbuka untuk menerima jemaat Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa juga buat Elkana, anaknya Butini.
dan pemulihan Ibu Kartina. Bapa di surga, biarlah tangan Tuhan yang kuat dan kuasa itu juga menjamah dan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan mereka. Ampuni mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengucap syukur saat ini kepada-Mu. Demikian juga hamba berdoa jemaat yang tidak datang beribadah. Mungkin mereka capek, mungkin mereka banyak kegiatan, mungkin mereka punya kesibukan, atau mungkin sengaja tidak datang. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah Tuhan ampuni pagi ini. Biarlah pengampunan Tuhan hadir dan menyentuh hati mereka, sehingga pagi hari ini kuasa Tuhan menjamah dan menyadarkan mereka, sehingga pada hari-hari dan minggu berikutnya mereka boleh datang dan berkumpul bersama kami seperti ini, untuk kami boleh menguatkan satu dengan yang lain. Kami boleh beribadah bersama oleh Tuhan di ruangan ini, di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Ibadah Paskah perjamuan kudus, biarlah Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan buat kami semua pagi ini, sehingga tidak ada lagi hati yang kecut, tidak ada lagi hati yang penuh dengan beban, tidak ada lagi hati yang penuh dengan ketangisan, tidak adalah hati lagi penuh dengan kecemasan. Tapi semua itu Tuhan telah mengambil alih. Tuhan berkata telah selesai. Tuhan melakukan dengan sempurna. Engkau menebus. Kalau dosa kami saja Tuhan bisa tanggung. Terlalu kecil beban ekonomi dan keuangan kami. Kalau hal ini kami persoalkan kepada Tuhan, ampuni kami jika selama ini yang menjadi orientasi kami. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kami pagi ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan saya serahkan kepada Ibu. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi yang bertugas dipersilakan. Kita naikkan pujian menyatakan bawalah persembahan.